Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah hadis, Bapak Ahmad Zaki Mubarak SHMH. Semoga beliau senantiasa disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa teman-teman mahasiswa-mahasiswi saya Alfala Banjarbaru yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Giva Dinapsari dengan NIM 2401112161 dari Prodi PAI non reguler. Izin menyampaikan materi hadis kita hari ini, yaitu yang pertama tentang bab manusia dicipta dengan karakter tidak stabil mengendalikan emosi. Yang kedua, hadis kedua tentang haramnya ghibah atau menggunjing. Yang ketiga tentang dianjurkannya Rasulullah SAW menganjurkannya kita menutup aib seseorang. Baiklah, langsung saja kita ke hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Yunus ibnu Muhammadin an Hammadin ibni Salamah an Sabit an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma sawwarallahu Adama fil jannah tarukahu ma sya'allahu ayyat sarakahu faja'ala iblisu yutifu bihi yanzuru ma huwa falamma ra'ahu jawfa a'rafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Haddatsana Abu Bakar bin Nafi', haddatsana Bahzun, haddatsana Hammad bihadzal isnadi nahwad. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad dari Hammad bin Salamah dari Sabit dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah membentuk tubuh Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala pun membiarkannya di surga sesuai dengan kehendaknya. Tak lama kemudian, iblis datang mengitari tubuh Adam sambil mengamati. Setelah mengetahui bahwasanya tubuh Adam itu mempunyai rongga, maka iblis pun mengerti bahwasanya Adam diciptakan dalam kondisi yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', telah menceritakan kepada kami Baz, telah menceritakan kepada kami Hamad melalui jalur ini dengan hadis yang serupa. Inti dari hadis yang saya bacakan tadi yaitu khuliqal insana khuliqa la yatamalak. Yang artinya, manusia diciptakan dalam keadaan tidak mampu mengendalikan dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 4727. Jadi misalkan ada seseorang yang bernama Ahmad. Dia ini adalah seorang yang sangat rajin beribadah, rajin bekerja, dan selalu menyayangi keluarganya. Tapi pada suatu saat, Ahmad sedang mengendarai motor, tiba-tiba ada mobil yang menyerobot dari kiri dan hampir menabraknya. Ahmad pun kaget dan refleks langsung berteriak marah. Bahkan sempat mengejar mobil tersebut untuk menegur pengemudinya. Jadi pada saat itu, seorang Ahmad itu sedang mengendarai motornya. Kemudian ada mobil yang menyerobotnya dari kiri. Terus lantas Ahmad itu pun langsung terkejut karena mobil tadi yang tiba-tiba menyerobot dari kiri. Makanya langsung Ahmad itu berteriak marah.
"Woi, ini." Nah, bahkan sempat, mengejar mobilnya itu supaya menegur pengemudinya. Nah, setelah kejadian itu, Ahmad pun duduk di pinggir jalan sambil berpikir, "Kenapa aku gampang sekali ya marah? Padahal aku sedang tidak ada masalah sebelumnya." Kisah Ahmad ini termasuk contoh dari hadis yang saya bacakan tadi yang kita bahas, yaitu tentang manusia diciptakan dalam keadaan tidak mampu mengendalikan dirinya. Maka artinya secara fitrah atau asal kejadian, manusia itu memang lemah dalam mengontrol emosi, baik itu marah, sedih, takut, dan bahkan terlalu senang. Jadi emosi itu tidak selalu tentang marah. Jadi emosi itu bisa juga diartikan seperti senang, sedih, marah, ataupun takut, bahkan juga dengan terlalu senang itu termasuk emosi. Nah, artinya kan manusia itu kita tidak ada yang sempurna. Manusia itu diciptakan tidak sempurna. Dia bisa tergoda, bisa emosional, bisa melakukan kesalahan tanpa sengaja. Khuliqal insanu la khuliqa la yatamalak. Sekarang kita bahas tentang la yatamalak. Nah, la yatamalak ini maksudnya tidak mampu menahan atau mengontrol dirinya sendiri saat menghadapi dorongan kuat dari dalam. Maksudnya seperti amarah, nafsu, rasa takut, keinginan balas dendam, kecemasan, dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi di awal. Maka dari itu, ketika seseorang marah, lalu membentak, atau sedih, lalu menangis keras, atau kesal lalu berkata kasar, itu bukan karena dia jahat, tetapi karena manusia memang fitrahnya seperti itu, mudah terbawa emosi. Namun, bukan berarti pembenaran. Justru dari sinilah kita bisa atau kita dituntut untuk terus-menerus belajar memperbaiki diri karena emang disitulah letak ujian kehidupan. Meskipun manusia secara fitrah lemah, Islam datang untuk mengajarkan bagaimana kita bisa mengendalikan kelemahan itu. Contohnya, jika marah, maka berwudulah. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, jika emosi, maka kita dianjurkan untuk diam atau pindah posisi. Nah, contoh dari pindah posisi ini, kalau kita sedang berdiri, maka ubahlah posisi tersebut menjadi duduk. Dan kalau kita sedang emosi dalam keadaan duduk, maka ubahlah posisi tersebut menjadi berbaring. Dan juga yang terakhir, kalau kita sedang emosi, yang tadi sudah dilakukan, kalau kita sudah diam, masih emosi, berdiri ke duduk itu masih emosi, duduk ke berbaring itu masih emosi, kita juga dianjurkan untuk mengambil wudhu. Karena kita kan sedang dikuasai oleh syaitan, kita sedang dikuasai oleh jin dengan iblis. Yang mana iblis itu terbuat dari api. Maka bagaimana caranya kita bisa mengendalikan atau menghilangkan rasa panas itu yaitu dengan berwudhu. Dan juga apabila kita sedang kecewa, maka berdoalah dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kesimpulan dari hadis ini menunjukkan bahwa manusia memang diciptakan dengan sifat mudah terpancing emosi. Mudah terpancing emosi. Ya, emosi itu tadi banyak seperti senang, sedih, amarah, ketakutan, kecemasan itu termasuk emosi ya teman-teman. Nah, ini adalah sifat dasar, bukan keburukan. Tapi sifat ini harus kita kendalikan atau kita kontrol agar kita tidak merusak diri atau orang lain. Allah sangat-sangat memahami kelemahan manusia. Dan itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat, sabar dan ampunan yang sangat-sangat luas. Maka janganlah berkecil hati ya teman-teman. Jika kalian pernah gagal menahan emosi, tapi juga jangan pernah menyerah
untuk terus-menerus belajar mengontrolnya. Selanjutnya hadis yang kedua yaitu tentang ghibah atau menggunjing ya teman-teman. Hadis Muslim nomor 4690 2589 pada syarah Sahih Muslim berbunyi tentang haramnya ghibah atau menggunjing. Berikut bunyi hadisnya. Qala musannifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Futaibah wa ibnu Hujar qalu haddatsana Ismail an Ala'i an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattah. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tahu tentang apa itu ghibah? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Ditanyakan lagi, bagaimana jika hal itu benar-benar ada pada saudaraku itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika memang benar ada pada dirinya apa yang kamu katakan, maka kamu telah menggunjingnya. Jika tidak ada padanya, maka berarti kamu telah memfitnahnya. Nah, fitnah ini adalah menuduh seseorang dengan sesuatu yang salah, yang bisa merusak nama baik dan perasaan dia. Ya, jadi teman-teman, kesimpulan dari hadis yang nomor 2 tadi tentang menggibah, haramnya menggibah dan menggunjing atau memfitnah, itu kita dianjurkan untuk selalu memperbaiki diri, belajar terus-menerus untuk mengenal Allah, mengenal diri kita, itu fitnahnya seperti apa. Kita bisa berpikir, kalau kita ingin diterapkan yang tidak baik kepada seseorang ataupun ingin menyakiti hati orang lain, kita juga bisa berpikir, kalau sebaliknya kita juga dibicarakan, apakah hati kita menerima atau malah tersakiti lebih dalam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisannya, yang selalu terus-menerus belajar, diberi kesempatan untuk terus-menerus belajar memperbaiki diri karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadis ketiga yang akan kita bicarakan tentang menutup aib seseorang di dunia. Hadis Muslim nomor 4692 nomor 2590 pada syarah Sahih Muslim berbunyi yaitu haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah haddatsana Affan haddatsana Wahaibun haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu abdun fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Wahaib, telah menceritakan kepada kami Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah, maksudnya dari bapaknya Suhail itu namanya Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang menutup aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Maka pada intinya kita hadis ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba manusia menutup aib saudaranya di dunia ini kecuali Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Jadi kalau kita tahu aib seseorang dan kita berusaha untuk menutup aibnya, maka insya Allah pasti Allah juga akan menutup, bukan insya Allah lagi, pasti Allah akan menutup aib kita juga di akhirat kelak. Kenapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita untuk menutup aib saudaramu itu temanmu, saudaramu atau siapa saja di dunia ini? Maka Allah akan menutup aibmu dan nanti pada hari kiamat. Kenapa itu begitu penting? Karena menutup aib orang lain itu menunjukkan rasa empati atau kasih sayang.
Juga kita semua mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka anjurkannya kita untuk terus-menerus berbuat baik kepada orang lain. Dan kalau orang lain pun mempunyai kesalahan terhadap kita, maka kita dianjurkan untuk memaafkan orang tersebut. Kalau kita membantu orang lain itu menjaga aibnya, maka Allah pun juga akan membalasnya dengan hal yang sama. Maka aib kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Ini seperti prinsip, apa yang kamu lakukan pada orang lain, Allah akan melakukannya untukmu. Bahkan apa yang kita lakukan kepada orang lain, apa yang kita usahakan, Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas kebaikan kita lebih dari apa yang kita ketahui, lebih dari apa yang kita bayangkan. Ya. Begitu baiknya Allah SWT ya teman-teman. Kesimpulannya, jadi kita tahu kalau kekurangan orang lain, kesalahan orang lain itu jangan sampai kita mudah menyebarkan atau mengumbar aibnya. Jadilah orang yang menjaga rahasia dan menutupi aib orang lain. Dengan begitu kita akan mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah SWT yang sama di hari kiamat nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa menangkap apa yang saya jelaskan tadi dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.